dengan NIM akhir 051. Di sini aku akan menjelaskan submateri tentang struktur sel dan juga jenis sel darah. Sel juga memiliki berbagai bagian. Berikut adalah struktur sel. Yang pertama ada membran plasma yang berfungsi melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya molekul-molekul, serta sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Yang kedua ada sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembongkaran serta penyusunan dan juga tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme. Yang ketiga ada nukleus dan juga nukleolus, yakni berfungsi sebagai pembawa DNA, pengatur pembelahan sel, dan juga pengendali kegiatan sel. Yang keempat ada retikulum endoplasma yang menampung protein dihasilkan oleh ribosom, tempat transportasi molekul, serta sebagai penetral racun. Yang kelima ada ribosom, berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Yang keenam ada proteasom, yang berfungsi untuk mendegradasi protein yang gagal melipat. Yang ketujuh ada badan Golgi, yakni untuk menambah glioksilat pada protein, membentuk glikopida, serta membentuk lisosom. Yang kedelapan ada mitokondria sebagai penghasil energi. Yang kesembilan ada lisosom, yakni untuk daur ulang sel dan juga menghancurkan patogen penyebab penyakit. Yang kesepuluh ada sentriol sebagai pengatur serat gelendong selama pembelahan sel. Yang kesebelas ada silia dan flagella untuk menggerakkan cairan di atas permukaan jaringannya. Lalu yang kedua ada jenis sel darah merah. Yang pertama ada eritrosit, jenis sel darah yang paling banyak menyusun tubuh. Fungsi utama eritrosit sebagai media pengangkut oksigen pada tingkat lebih rendah, yaitu karbon dioksida. Jika seseorang memiliki kadar eritrosit terlalu banyak disebut polistemia, sedangkan anemia adalah kondisi akibat rendahnya kadar eritrosit. Yang kedua ada leukosit. Leukosit atau sel darah putih juga berkembang dan diproduksi di sumsum tulang belakang. Bentuk dari leukosit atau sel darah putih cenderung tidak beraturan dan berwarna terang. Fungsi utama dari leukosit adalah sebagai sistem pertahanan tubuh dari infeksi virus dan bakteri. Lalu ada trombosit. Trombosit berbeda dari eritrosit dan juga leukosit. Trombosit bukanlah sel, melainkan fragmen sel yang kecil. Dapat dikatakan bentuk dari trombosit adalah sebuah fragmen acak. Jumlah trombosit dapat mencapai 150.000 hingga 500.000 fragmen sel per mikroliter. Fungsi utama trombosit adalah membantu proses pembekuan darah atau koagulasi saat terjadi cedera. Trombosit akan menempel pada lapisan pembuluh darah yang terluka dan membentuk bekuan fibrin. Jenis sel darah ini ada 3. Yang pertama itu ada eritrosit. Eritrosit ini jenis sel darah yang paling banyak menyusun tubuh. Nah, fungsi utamanya ini untuk media pengangkut oksigen pada tingkat lebih rendah, yaitu karbon dioksida. Jika seseorang memiliki kadar eritrosit terlalu banyak, disebut polisitemia. Sedangkan anemia ini merupakan kondisi akibat rendahnya kadar eritrosit. Lalu yang kedua ada leukosit. Leukosit atau sel darah putih ini berkembang dan diproduksi di sumsum tulang belakang. Bentuk dari leukosit atau sel darah putih ini cenderung tidak beraturan dan berwarna terang. Fungsi utamanya ini sebagai sistem pertahanan tubuh dan dari infeksi, virus, dan bakteri. Kemudian yang ketiga ada trombosit. Berbeda dengan eritrosit dan leukosit, trombosit ini bukan sel, melainkan fragmen sel yang kecil. Dapat dikatakan bentuk dari trombosit adalah sebuah fragmen acak. Nah, jumlah trombosit dapat mencapai 150.000 hingga 500.000 fragmen sel per mikroliter. Fungsi utamanya ini membantu proses pembekuan darah atau koagulasi saat terjadi cedera. Nah, trombosit ini akan menempel pada lapisan pembuluh darah yang terluka dan membentuk bekuan fibrin.
Kemudian ada sistem limfatik. Sistem limfatik atau juga bisa disebut sebagai sistem limfosit adalah jaringan yang terdiri dari pembuluh limfa, kelenjar getah bening, dan organ lain yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan melawan infeksi. Komponen utama sistem limfatik ini ada sumsum tulang, kelenjar getah bening, pembuluh limfatik, amandel, limfa, dan kelenjar timus. Nah, fungsi sistem limfatik ini apa? Fungsinya itu untuk memproduksi dan mengangkut sel darah putih, menyaring patogen dan racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membawa lemak dan vitamin ke sistem peredaran tubuh, dan mengeluarkan zat-zat toksik. Kemudian sistem retikuloendotelial. Sistem retikuloendotelial ini merupakan komponen penting dari sistem kekebalan tubuh yang terdiri dari jaringan ikat retikuler dan sel-sel fagosit seperti monosit dan makrofag. Komponen utama sistem retikuloendotelial ini ada makrofag, monosit, dan sel endotelial. Selanjutnya ada fungsi res, di mana fungsi utamanya sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berperan dalam fagositosis yang menghancurkan mikroorganisme, sel mati, dan partikel asing, sebagai penyimpanan dan sirkulasi zat besi yang berasal dari penguraian hemoglobin, serta res juga membantu mengolah antigen untuk merangsang respon imun, mendaur ulang sel darah merah tua, serta mengatur metabolisme zat seperti bilirubin. Selanjutnya ada proses kerja di mana dimulai dengan mengenali dan menelan patogen atau partikel asing melalui proses fagositosis. Nah, sel-sel makrofag dapat menginternalisasi partikel ini dan mempresentasikannya kepada sel-sel sistem imun lainnya, seperti respons imun lebih lanjut. Selanjutnya ada peran dalam penyakit, di mana gangguan fungsi res dapat menyebabkan akumulasi kompleks imun dalam sirkulasi, yang dapat berkontribusi pada kerusakan jaringan pada penyakit autoimun seperti lupus erythematosus. Selanjutnya ada mekanisme transport seluler, di mana proses perpindahan zat, ion, molekul, dan nutrisi masuk atau keluar dari sel melalui membran sel. Ada beberapa mekanisme transport seluler yang memungkinkan sel untuk memindahkan material masuk atau keluar dari sel, yaitu ada difusi, osmosis, difusi terfasilitasi, transport aktif, filtrasi, fagositosis, dan yang terakhir ada pinositosis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai difusi, di mana pergerakan molekul dari area dengan konsentrasi lebih tinggi ke area dengan konsentrasi lebih rendah, mengikuti sepanjang gradien konsentrasi. Ini terjadi karena molekul memiliki energi bebas, artinya molekul-molekul tersebut selalu bergerak. Molekul dalam benda padat bergerak sangat cepat, dalam cairan bergerak lebih cepat lagi. Seperti saat es menyerap energi panas, mencair, dan kemudian menguap. Selanjutnya, osmosis, sederhananya sebagai difusi air yang melalui membran yang bersifat selektif permeable. Artinya, air akan bergerak dari area dengan jumlah air yang lebih banyak ke area dengan jumlah air yang lebih sedikit. Di dalam tubuh, sel-sel yang melapisi usus halus menyerap air dari makanan yang dicerna melalui osmosis. Difusi terfasilitasi terjadi perpindahan molekul atau zat searah dengan gradien konsentrasi dibantu oleh protein membran. Dibagi menjadi dua, yaitu melalui protein channel, yang berarti difusi ini melalui protein integral. Protein channel yang memiliki penutup akan terbuka jika ada stimulus listrik. Selanjutnya ada difusi terfasilitasi dengan melalui protein carrier. Akan mengubah bentuk untuk transfer molekul dan sifatnya spesifik. Itulah penjelasan dari difusi terfasilitasi. Selanjutnya ada transport aktif, yaitu memerlukan energi dari ATP untuk memindahkan molekul dari area dengan konsentrasi lebih rendah ke area dengan konsentrasi lebih tinggi. Transport aktif disebut sebagai pergerakan melawan gradiensi konsentrasi.
Selanjutnya filtrasi, memerlukan energi tapi energi yang diperlukan tidak berasal dari ATP. Energi tersebut berasal dari tekanan mekanis. Filtrasi berarti air dan bahan-bahan terlarut dipaksa melewati membran dari area dengan tekanan lebih tinggi ke area dengan tekanan lebih rendah. Selanjutnya ada fagositosis dan pinositosis. Kedua proses ini serupa karena keduanya melibatkan sel yang menelan sesuatu dan keduanya merupakan bentuk endositosis. Contoh fagositosis adalah sel darah putih yang menelan bakteri. Sel-sel lain yang bersifat stasioner dapat menyerap molekul kecil yang menempel atau terikat pada membran mereka. Yang terakhir ada pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses di mana sel berproduksi sendiri. Adapun sel itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada mitosis. Pembelahan mitosis disebut juga dengan karyokinesis, yaitu proses di mana pembelahan sel secara tidak langsung dikarenakan pembelahan inti didahului dengan pembentukan benang-benang kumparan sperma. Yang kedua ada meiosis. Pembelahan meiosis merupakan proses pembelahan yang bersifat reduksi yang bertujuan menghasilkan gamet. Pembelahan sel adalah proses di mana sel berproduksi sendiri. Dalam pembelahan sel ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang bersifat identik dengan sel induk. Mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Dalam mitosis ini terbagi menjadi 4 tahapan. Sebelum memasuki 4 tahapan itu, sel akan mempersiapkan dirinya dengan sintesis materi genetik atau DNA dengan cara penggandaan atau duplikasi atau biasa disebut dengan interfase. Saat profase ini, benang kromatin akan mengalami kondensasi, di mana benang ini akan memendek, membentuk kromosom, membran inti, dan nukleolus menghilang, serta benang spindle telah terbentuk. Selanjutnya akan memasuki tahapan metafase. Di tahap ini ditunjukkan dengan sentrosom yang sudah berada di kutub yang berlawanan dan kromosom sudah tersusun secara berjajar lurus di bidang ekuator. Selanjutnya pada tahapan anafase, kromatid dipisah dan bergerak menuju sisi atau kutub yang berlawanan, dan di dalam sel ini akan mengalami karyokinesis atau pembelahan yang menjadikan ukuran sel ini memanjang. Dan tahap terakhir adalah telofase, di mana kromosom ini diuraikan kembali menjadi benang-benang kromatin. Membran inti akan terbentuk kembali dan nukleolus melakukan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang menjadikannya dua bagian yang kemudian memisahkan sel menjadi dua sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah sel induk. Sedangkan meiosis adalah pembelahan yang memiliki sifat reduksi. Pada tahap meiosis 1, terjadilah profase 1, di mana kromosom memadat dan terlihat jelas, sehingga pasangan kromosom homolog ini akan bergabung atau sinapsis, dan mengakibatkan pada terbentuknya kiasmata atau titik pertemuan kromosom. Selanjutnya, akan mengalami metafase 1. Pada tahapan ini, kromosom homolog tersebut akan berbaris di bidang ekuator metafase. Setelah mengalami metafase 1, sel akan mengalami anafase 1, yaitu tahapan di mana tiap kromosom homolog yang terdiri atas dua kromatid kembar bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Selanjutnya akan terjadinya tahap telofase 1, di mana masing-masing kromosom homolog telah mencapai kutub sel yang berlawanan dan diikuti dengan sitokinesis atau pembelahan sel. Juga dengan interfase singkat, proses langsung untuk menuju ke proses meiosis 2. Selanjutnya akan memasuki pada tahap meiosis 2, di mana ada profase 2. Di tahap ini, kromatid kembar masih melekat pada sentromer. Selanjutnya akan memasuki metafase 2, di mana tiap kromatid kembar ini akan berjejer kembali di bidang ekuator pembelahan, membentuk benang spindle yang menempel pada sentromer ke arah berlawanan kutub sel. Selanjutnya adalah anafase 2, di mana benang spindle ini akan menarik kromatid menuju kutub-kutub pembelahan sel, sehingga menyebabkan kromatid kembar ini terpisah. Lalu, yang terakhir adalah tahapan telofase 2. Kromosom yang berada di kutub pembelahan kemudian akan dilanjutkan dengan sitokinesis atau pembelahan untuk menghasilkan 4 sel yang masing-masing sel terdiri dari kromosom haploid atau setengah dari jumlah kromosom induk. Dari penjelasan kelompok kami menarik kesimpulan bahwasanya sel darah merah ini merupakan komponen yang penting bagi tubuh manusia untuk menjalankan kehidupannya. Sel darah merah sendiri merupakan kepingan darah yang diproduksi oleh sumsum tulang melalui proses eritropoiesis. Nah, fungsi dari sel darah merah ini untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Selain dari penjelasan sel darah merah tersebut, kita juga menjelaskan terkait sistem limfa yang dapat diartikan sebagai jaringan yang membawa cairan limfa kaya akan protein untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dan juga ada sistem retikuloendotelial yang berperan penting dalam pembersihan partikel dan zat larut dalam sirkulasi dan jaringan serta bagian dari sistem imun. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan yang belum kami sampaikan dalam materi ini ataupun ada kesalahan
ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.